Iya Bapak. Baik. Dari Bapak. Pelaksanaan supervisi perencanaan ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, hari ini alhamdulillah kita bertemu sebagaimana jadwal kalender akademik yang sudah ditetapkan di awal tahun pelajaran, bahwa memasuki bulan Agustus kita melaksanakan supervisi akademik, dan itu dilaksanakan awal sebelum itu melaksanakan proses kegiatan pembelajaran untuk lanjutan pada anak. Sebagai awal pertemuan kita, saya menyampaikan pemaparan itu terkait pelaksanaan kegiatan itu, bahwa sesuai dengan peraturan dalam kaitan pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah, kita mengacu kepada keputusan Menteri Agama nomor 624 tahun 2021 tentang pedoman supervisi pembelajaran pada madrasah. Nah, implementasi dari KMA dimaksud, maka terlahir keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 6334 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan supervisi pembelajaran pada madrasah ibtidaiyah tentunya. Dan di dalam keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan nomor 6334 tahun 2021 ini, bahwa kepala sekolah dalam melaksanakan tahapan supervisi itu ada 3. Pertama, pelaksanaan supervisi perencanaan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan supervisi pelaksanaan pembelajaran. Dan yang ketiga, evaluasi. Nah, hari ini kita bertemu di pelaksanaan supervisi perencanaan pembelajaran. Karena itu, terkait dengan pelaksanaan supervisi perencanaan pembelajaran, silakan Ibu nanti jelaskan kepada saya tahapan dan proses yang akan dilaksanakan terkait dengan kegiatan ini. Barangkali Ibu sebagai payung hukum kita melaksanakan kegiatan hari ini. Kita sekarang melaksanakan supervisi perencanaan pembelajaran, artinya saya ingin mengetahui tahapan dan proses tentunya yang akan Ibu lakukan pada saat nanti saya melaksanakan observasi. Artinya tahap kedua, melaksanakan supervisi pelaksanaan pembelajaran. Tanggal berapa? Belum jadwal saya itu tanggal 8 September. 8 September. Ya. Materi apa? Kebetulan saya mengambil pelajaran pendidikan Pancasila. Pelajaran pendidikan Pancasila. Terkait materi yang akan disampaikan nanti di observasi kelas atau dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam rencana pembelajaran itu? Kebetulan tanggal 8 itu kan jadwal pendidikan ya Pak. Iya. Untuk materinya saya jadwal itu hubungan Pancasila dalam Pancasila. Iya. Nah, tujuan yang ingin saya capai dengan materi itu, siswa itu tidak hanya bisa menghafal isi sila saja Pak ya, tapi dapat juga memahami keterkaitannya atau hubungannya dan mampu menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Itu yang saya target untuk materi itu ya Pak. Jadi hanya satu tujuan aja yang ingin dicapai. Iya. Nah, untuk mencapai tujuan itu supaya tercapai, saya mengharapkan itu siswa itu dapat menjelaskan, Pak, dapat menjelaskan bahwa kegiatan sila itu berhubungan satu sama lain. Ya, setelah menjelaskan, siswa dapat mengidentifikasi, mengidentifikasi contoh-contoh atau perilaku sehari-hari yang menghubungkan dengan sila tersebut. Selanjutnya dari tujuan program itu siswa dapat menganalisis akibat yang mungkin terjadi jika salah satu sila tidak dilaksanakan. Ya, selanjutnya dari tujuan tersebut dapat menunjukkan sikap positif yang dapat diambil oleh anak untuk penerapannya di
di kehidupannya. Ibu lebih kepada memberikan penjelasan penerapan sila Pancasila itu tadi berbicara di lingkungannya. Apakah lebih spesifik Ibu di lingkungan sekolah atau di lingkungan keluarga atau di lingkungan di mana sesuai materi? Untuk semua. Untuk semua. Jadi ya di sekolah, bisa di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat. Jadi anak itu sudah terbiasa. Jadi dengan mudah-mudahan dengan materi sekarang hubungan antara sila dan Pancasila dapat membatasi anak. Ya kalau misalnya melakukan kesalahan berarti bertentangan dengan sila beberapa. Jadi tahu jadi setidaknya kalau harapan saya sebagai guru dengan pemberian materi seperti ini jadi ada batasan anak untuk melakukan hal-hal yang mungkin dibilang negatif itu tidak boleh, berarti bisa melakukan sila berapa. Nanti saya kasih pemahaman dalam materi tertentu waktu pelaksanaan. Oke Ibu, jadi dapat saya pahami kaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam rencana pembelajaran Ibu nanti itu lebih kepada memberikan pemahaman nilai-nilai daripada sila-sila Pancasila itu ya. Baik itu nilai yang akan dilaksanakan lingkungan, baik itu dengan keluarga, lingkungan di mana mereka tinggal, ataupun dari kita lanjut ya di pertanyaan yang membuat saya. Setelah Ibu tadi menjelaskan tujuan pembelajaran untuk penyampaian materi yang akan dibahas nanti, bagaimana Ibu menentukan materi dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran? Saya untuk menentukan materi dengan tujuan yang dicapai itu satu yang saya lakukan itu pahami dulu tujuan pembelajaran itu secara spesifik. Misalnya apa yang saya capai, terus ekol kognitifnya apa, yang hasil sederhana itu, konteks penerapannya itu bagaimana, itu yang saya lakukan. Selanjutnya tentukan materi yang relevan, maksudnya harus mendukung dengan pencapaian tujuan tersebut. Harus satu relevan sama ya, satu tujuan itu. Terus yang ketiga, pilih strategi pembelajaran seperti dalam kerjaan yang tepat sasaran. Kebetulan untuk saya nanti pelaksanaan nanti saya itu sudah menentukan strateginya itu dengan menggunakan ceramah interaktif dan kelompok. Ceramah interaktif dan kelompok. Bukan hanya jawab. Udah dibagi kelompok? Sudah. Kan kita punya kelompok ya Pak, untuk kelompok. Nanti anak itu kalau diskusi ada presentasi kita. Jadi tiap kelompok itu ada. Selanjutnya saya itu cek kesesuaian kembali dengan materi itu ya. Karena tidak, kalau memang kita kenal berarti ya jangan dikasihkan ke anak. Setelah saya mendengar penjelasan sehubungan dengan penentuan materi dan strategi pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa strategi yang akan Ibu gunakan untuk penyampaian materi dengan tujuan pembelajaran dimaksud, yaitu pertama ceramah interaktif ya, kemudian yang kedua diskusi kelompok karena anak-anak sudah dibagi dalam beberapa kelompok kelas mungkin ya, kemudian yang ketiga tanya jawab. Oke, baik kita lanjut Bu, izin pertanyaan selanjutnya. Apa sumber daya yang Ibu gunakan untuk mendukung proses pembelajaran? Saya menggunakan sumber daya materi ini, yang saya pertama itu PPKN, ini. Terus modul aja. Mana Bu lihat Bu untuk fotonya? Terus ada modul aja. Ada artikel baca tentang nilai sila, terus ada nomor statistik, dan ada video singkat tentang kehidupan sehari-hari yang menunjukkan sila Pancasila. Jadi ada berapa Bu? Mau diulang Bu? Satu ada apa? Satu buku teks tadi ya, buku teks tadi. Kemudian yang kedua apa? Modul aja. Modul aja nanti bisa diperlihatkan kepada saya ya. Modul aja. Ada artikel atau bacaan. Artikel. Kemudian ada lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Ibu dibuat lembar kerja peserta didik dalam kertas atau dalam apa?
Saya untuk nanti teknisnya di kertas, kalau bukan itu untuk presentasi Pak. Oh iya, untuk presentasi anak-anak ya. Untuk bahan. Oke. Selanjutnya ada video singkat. Video singkat. Untuk anak-anak dan pengalaman sila dalam sehari-hari yang menunjukkan sila Pancasila. Oh, itu berupa film ya, durasinya lama kita. Ya berarti ada 5 ya. Media ada 5 jenis media yang akan digunakan untuk mendukung proses pencapaian tujuan dari pembelajaran materi itu. Bisa Ibu nanti perlihatkan kepada saya? Ya, nanti saya akan. Nanti pertanyaan Ibu, alat dan media yang akan digunakan untuk pencapaian tujuan belajar maksud apa? Ya, untuk media dan persiapannya ini yang pertama itu gambar Pancasila ya Pak, saya sudah simpan di sini. Yang kedua video pendek tentang perilaku Pancasila dalam kehidupan sehari. Anak itu saya membuat PowerPoint. PowerPoint jadi anak lebih menarik ya Pak, lebih suka. Terus alat dan perlengkapan biasa adalah papan tulis, spidol, kertas, kemudian di depan ya Pak untuk presentasi anak. Selanjutnya nanti akan ada proyektor untuk melihat tentunya kayak presentasi, terus alat tulis juga. Jadi kalau saya mendengar penjelasan dari Ibu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan nanti kita laksanakan, pertama terkait dengan sumber sudah lengkap, tadi ada 5, kemudian alat juga barusan saya sampaikan, kemudian media yang digunakan. Nah, saya bisa melihat nggak Bu, secara langsung bisa dilihat di layar infocus kita untuk bisa melihat alat peraga yang akan dipersiapkan. Silakan Bu, diperlihatkan kepada saya. Kita untuk belajar ya, saya yang pertama saya menggunakan ini buku paket. Yang kedua saya itu menggunakan modul. Buat modul wajib kan modul itu ya. Gambaran kita mau mengajar. Oh ini Bu. Ya, modulnya ini. Selanjutnya artikel. Bicara garis besar dulu Bu, Ibu bisa menjelaskan yang sudah saya besarnya aja itu. Ini ada tujuan pembelajaran ya Pak. Ini berpraktek pedagogis, daya pembelajaran berbasis, pendidikan diskusi kelompok, terus ada lingkungan belajar yang tadi ya Pak. Yang alakannya aja Bu ya. Alakan pembelajaran ya. Oh itu ya. Alakan pembelajaran untuk kegiatan awal. Oh biasa ya di kegiatan awal ya. Edukasi, ada apa mengecekkan dari siswa. Terus yang kedua itu kegiatan awal ada persepsi atau simulasi otak, supaya anak terangsang untuk belajar. Yang ketiga itu penyampaian tujuan pembelajaran. Menjelaskan penyampaian. Selanjutnya ada kegiatan inti yang memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Ada yang pertama itu memahami. Nanti dijelaskan itu ada ya Pak. Lanjut ke mengaplikasi berhubung kolaborasi dan kolaborasi. Aktivitas kelompok. Nanti saya kasih itu tadi KPD buat nanti dikerjakan di kelompok. Selanjutnya ada refleksi diri, mengajar siswa guru itu bagaimana, apakah sudah bisa menerapkan materi ini, nanti kita lihat seperti itu ya Pak di sana. Terus yang penutup itu ada penugasan, ada merangkum konsep, ada penugasan mandiri. Nanti saya akan juga membuat jurnal pendek mereka sehari-hari untuk penerapan dalam kegiatan saya itu berhubungan dengan hubungan antar sila. Oke. Berarti dalam modul ini 3 ya Bu ya. Inti kegiatan itu pendahuluan, kemudian inti dan penutup ya gitu ya. Oke. Nanti kita bisa lihat di pelaksanaan kegiatan secara rinci alur kegiatan, proses kegiatan pembelajaran itu nanti ya di modul ini. Sekarang kan modul ada ini ya. Oh ya, ini. Oke. Yang baru yang terus ada nanti itu di tahapan itu ada refleksi sebelum doa itu ada refleksi emosional itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana itu sesuai dengan apa yang ada di modul. Sudah direncanakan oleh Ibu ini ya. Selanjutnya ya Pak untuk sumber belajarnya ada artikel ya Bu ya. Saya sudah menyusun materi ini ya Pak. Jadi anak tidak akan melihat jauh.
saya udah diarahkan sesuai dengan tujuan yang saya sampaikan di penyampaian awal. Nah ini saya sudah buat nanti anak supaya saya bisa di-print. Oke. Ini dengan contoh sikap-sikapnya juga ada ya Bu? Ada. Dari setiap anak silakan sesuai ya. Selanjutnya lembar kerja. Lembar kerja siswa. Iya, buat nanti ini di kelas. Nah ini Pak, saya untuk membuat bagan hubungan antar sila Pancasila. Tujuannya apa? Siswa akan memahami bahwa kelima sila Pancasila itu erat kaitannya satu sama lain. Ya. Ini dalam bentuk kelompok yang kita sampaikan. Ya nanti anak presentasi ini yang tugas ini ke depan nanti biar kelompok. Oke. Setelah lembar kerja, lanjut ada video ya Pak. Ada video Bu? Ada ini. Anak saya tidak memahami ini gitu. Oke. Silakan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita mudah-mudahan anak bisa menyukai. Ya. Ini dalam durasi berapa menit? Lumayan sih agak lama Pak. Ada. Berarti ini salah satunya ya, ada video pendek. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Untuk media selanjutnya yaitu video pendek sudah ya Pak, ada gambar. Ya. Nanti untuk gambar nanti diperbesar ya Pak, ini kebetulan masih kecil. Ya. Nanti saya review lagi, buat besar lagi untuk anak supaya lebih jelas lagi. Oke. Ya, ini berarti udah 5 ya Bu ya yang bisa sampaikan. Selanjutnya yang ada lagi Bu, PowerPoint kalau salah. Ini Pak, saya itu buat berapa slide? 10 slide. Ya. Ini ya Pak. Coba di slide kedua Bu saya lihat. Ini slide kedua. Slide kedua ya. Oke. Ya. Keduanya ini yang ketiga. Yang ketiga, yang keempat tujuan supaya jadi sekarang itu meminimalisir penulisan keyboard. Kita kan sekarang digitalisasi ya Pak. Iya. Ya, kita mulai itu. Saya ini materinya untuk membuka, ini untuk muatan, lanjut. Mohon kalau bisa nanti Bu dalam pelaksanaan kegiatan untuk ini dibacakan bersama-sama juga ya kepada anak-anak ya. Ini jadi sudah ada catatan singkat dari tadi materi yang tadi saya bentuk artikel, saya buat tadi itu PowerPoint. Oke. Itu saja Pak untuk sumber pelajar dan media pelajar yang saya gunakan untuk nanti pas pelaksanaan di kelas. Berarti tambah lagi kalau satu jadi 6 kalau begitu ya. Sama yang terakhir tadi ini slide ya, PowerPoint. Nah sekarang berlanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana Ibu akan menilai kemampuan siswa dalam memahami materi? Tentunya setelah menggunakan beberapa sumber juga media pembelajaran. Sebenarnya banyak ya Pak, beragam penilaian, informatif dan sematif. Tapi untuk supervisi pembelajaran ini saya menggunakan penilaian kognitifnya itu untuk pilihan ganda menggunakan aplikasi Google Form sesuai dengan upaya digitalisasi di batasan kita ya Pak sekarang. Saya coba menyesuaikan. Jadi untuk hari itu anak membawa HP. Jadi kita kerjakan sama-sama aplikasi Google Form di sekolah untuk mengukur daya tanggap anak selama saya menjelaskan. Itu ya. Yang kedua, penilaian keterampilan pemotornya. Kan ini kelompok saya. Jadi saya dari hasil presentasi dilihat tidak cara mengerjakannya. Terus waktu ke depan bagaimana hasil kerja mereka itu dinilai dan jadi termasuk proses itu pemotoriknya Pak. Keaktifan anak dalam mengerjakan soal secara kelompok ya. Ya, yang sikap apatis itu saya observasi waktu diskusi itu bagaimana anak-anak sopan atau bersikap ya Pak, bagaimana ke temannya seperti itu dalam memberi tanggapan atau apa, menghargai pendapat tidak,
respon tidak, bersikap hadir tidak dalam kerja kelompok. Jangan sampai waktu kerja kelompok itu ada yang tidak, ada yang bilang. Jadi saya itu harus menilai. Jadi seorang guru itu waktu kalau mengetes penilaian afektif harus teliti supaya merasa menilai semuanya. Ada toleransi tidak anak. Kalau yang lain presentasi, anak-anak menghargainya bagaimana, memberi approach-nya bagaimana, itu menurut saya. Oke, berarti kalau begitu bisa dipahami tiga cara yang Ibu lakukan pada saat kita ingin mengetahui menilai kemampuan siswa yang tercapai. Yang pertama kaitan dengan kognitif ya, kognitif memberi soal melalui Google Doc, dan itu anak-anak di bawah. Saya suruh untuk sehari itu saja. Kemudian yang kedua terkait dengan psikopatologi, Ibu menilai bagaimana nanti hasil pada saat ketika diskusi. Aktif tidak anak-anak ya. Kemudian kalau afektif pada saat ketika berjalannya kegiatan diskusi, Ibu menilai bagaimana sikap yang kita pertanyaan yang kelima, apa yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa rencana pembelajaran yang akan Ibu laksanakan itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa? Kalau saya Pak ya, untuk menentukan cara melakukan rencana yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, pertama yaitu satu kenali dulu profil siswa di negara, yang kedua rancang tujuan pembelajaran yang realistis dan terukur ukuran anak pelaksanaan. Yang ketiga pilih materi dan strategi yang fleksibel, jangan yang yang baru dikenali oleh anak, disesuaikan. Lalu libatkan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita melakukan monitoring dan refleksi berkala. Lanjut gunakan data dan informasi dari berbagai sumber. Jadi jangan hanya dari itu saja, berbagai sumbernya. Selanjutnya lakukan revisi rencana pembelajaran. Kalau hari ini memang belum terlalu bagus, berarti ada evaluasi. Nanti harus ada perubahan dari selanjutnya untuk materi selanjutnya. Kalau saya seperti itu perubahan. Berarti ada 6 ya. Satu hal yang ingin saya tanyakan juga. Itu ya. Satu hal yang ingin saya tanyakan. Tadi ada mengenali profil siswa secara mendalam. Kaitan dengan mengenal profil siswa secara mendalam, ini kan Ibu lakukan bagaimana? Ya Pak, untuk itu saya melakukan review asesmen penilaian awal. Saya misalnya memberi tanya jawab dulu ke anak, apakah masih mengingatkan untuk pelajaran Pancasila itu sebelumnya kalau di pagi itu sudah ada ya Pak, kita itu melanjutkan. Apakah mereka masih mengingat materi tersebut tentang materi hubungannya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Persepsi gitu ya? Iya, seperti persepsi ke anak. Terus kita melakukan identifikasi terhadap karakteristik siswa itu dengan tingkat kemampuan akademik, daya belajar, dan latar belakang anak itu harus kita lihat dulu. Jadi itu sebagai prioritas juga Ibu ya, melihat yang juga tadi Ibu ya, setelah saya mendengar sekaligus jawaban dari Ibu yang tadi saya sampaikan. Saya sangat optimis bahwa kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan di bulan September setelah kita melaksanakan pelaksanaan pembelajaran ini, insya Allah saya sangat optimis maksimal. Nah, oleh karenanya semua tahapan juga hal-hal yang sudah dipersiapkan mohon nanti lebih dimaksimalkan. Artinya kegiatan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, saya bisa berhasil baik. Oleh karenanya saya berharap kegiatan yang akan Ibu laksanakan nanti bisa lancar, kemudian segala hal yang menyangkut persiapan yang mendukung kaitan dengan proses pembelajaran maksud yang sudah saya sampaikan kepada saya ataupun persiapan secara maksimal. Dan nanti kita bisa bertemu lagi di waktu yang sudah ditetapkan di kegiatan supervisi pelaksanaan pembelajaran atau observasi kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.